Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Profesor Dr. Edward Standalilin, MBA, dosen pembimbing, serta Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Masa Ramawati, mahasiswa MBA Kampus UGM Jakarta dari konsentrasi Finance. Perkenankan saya untuk memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Leverage, Corporate Governance, dan Kinerja Perusahaan, Studi Empiris di Bursa Efek Indonesia selama COVID-19. Latar belakang penelitian yang pertama, adanya penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama COVID-19. Yang kedua, adanya peningkatan leverage perusahaan non-keuangan di dunia. Yang ketiga, penerapan corporate governance oleh perusahaan publik di Indonesia yang masih sangat rendah. Rumusan masalah. Yang pertama, setiap keputusan yang dibuat oleh manajemen terkait dengan leverage dapat berdampak pada operasional perusahaan. Yang kedua, konflik keyakinan berdampak pada corporate governance, pengambilan keputusan keuangan, dan juga kinerja perusahaan. Yang ketiga, terdapat banyak penelitian mengenai leverage dan juga corporate governance, namun belum banyak penelitian yang melakukan saat periode COVID-19, serta masih adanya research gap. Untuk pertanyaan penelitian, yang pertama adalah apakah leverage berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan selama COVID-19? Yang kedua, apakah corporate governance berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan selama COVID-19? Yang ketiga, apakah corporate governance memperkuat pengaruh leverage terhadap kinerja perusahaan selama COVID-19? Tujuan penelitian yang pertama untuk menguji pengaruh leverage terhadap kinerja perusahaan selama COVID-19, yang kedua untuk menguji pengaruh corporate governance terhadap kinerja perusahaan selama COVID-19, yang ketiga untuk menguji peran dari corporate governance dalam memperkuat pengaruh leverage terhadap kinerja perusahaan selama COVID-19. Teori yang digunakan, yang pertama adalah teori agensi dari Jensen dan McCollin. Tingkat leverage yang semakin tinggi berdampak pada peningkatan transfer kemakmuran yang diperoleh oleh prinsipal, sehingga menyebabkan konflik kepentingan antara prinsipal dengan manajemen. Teori trade-off dari Brigham dan Houston, perusahaan memilih komposisi utang yang optimal dalam struktur modal untuk maksimalkan manfaat dari pelindungan pajak akibat adanya beban bunga atas hutang. Yang ketiga, leverage menurut Jensen dan McCollin. Peningkatan leverage keuangan dapat berdampak pada memperkuat manajemen, menurunkan biaya informasi, dan mengurangi inefisiensi yang berdampak pada peningkatan kinerja keuangan. Selanjutnya, corporate governance menurut Jensen. Corporate governance yang efektif diperlukan dalam upaya menciptakan lingkungan yang mendorong pertumbuhan dan meningkatkan nilai perusahaan yang efisien dan berkelanjutan. Kinerja perusahaan menurut Ikatan Akuntan Indonesia adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. Jangan pustaka dan pengembangan hipotesis. Perusahaan dengan hutang yang tinggi akan melaporkan data keuangan dengan lebih terbuka untuk memenuhi permintaan investor dan meredakan kekhawatiran dari kreditur mengenai kemungkinan sumber daya yang dimiliki dari pemegang hutang dialihkan kepada bank saham dan juga manajer. Sehingga dikembangkanlah hipotesis yang pertama, yaitu leverage berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Yang kedua, corporate governance yang efektif diperlukan dalam upaya menciptakan lingkungan yang mendorong pertumbuhan dan peningkatan nilai perusahaan yang efisien dan berkelanjutan. Sehingga dikembangkanlah hipotesis yang kedua, yaitu corporate governance berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Yang ketiga, penerapan corporate governance berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja perusahaan melalui leverage. Dan komite audit secara parsial memediasi pengaruh dari leverage terhadap kinerja perusahaan. Sehingga dikembangkanlah hipotesis yang ketiga, yaitu corporate governance memperkuat pengaruh leverage terhadap kinerja perusahaan selama COVID-19. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder berupa data panel yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan yang dapat diakses dari website perusahaan dan juga website Bursa Efek Indonesia. Objek adalah perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022 dengan sampel sebanyak 140 perusahaan dan total objek yang diteliti adalah 420 perusahaan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria yang pertama, perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 hingga 2022. Yang kedua, perusahaan sektor konsumsi dengan pengungkapan laporan tahunan yang lengkap di website Bursa Efek Indonesia dan juga website perusahaan. Yang ketiga, perusahaan sektor konsumsi dengan mata uang rupiah dalam laporan keuangannya. Untuk periode penelitian adalah selama 3 tahun, yaitu selama periode COVID-19 tahun 2020 hingga 2022. Variabel penelitian yang pertama adalah kinerja perusahaan yang diukur dengan ROE atau Return on Equity yang dihitung dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan ekuitas. Lalu Tobin Q yang dihitung dari market cap ditambah dengan total hutang dibagi dengan total aset. Lalu untuk leverage yang diproyeksikan dengan DAR atau debt to asset ratio yang diukur dengan total hutang dibagi dengan total aset. Lalu untuk corporate governance
yang dipromosikan dengan KI atau komisaris independen yang merupakan persentase jumlah komisaris independen dibandingkan dengan total komisaris. Lalu KA itu adalah komite audit perusahaan dan EA adalah reputasi auditor, di mana skor 1 untuk perusahaan dengan menggunakan KAP Big Four dan skor 0 untuk perusahaan yang menggunakan KAP non Big Four. Lalu untuk variable control menggunakan ukuran perusahaan dengan menggunakan natural total log aset perusahaan dan aset growth opportunity yang menghitung total aset periode saat ini dikurangi dengan total aset periode sebelumnya dibagi dengan total aset periode sebelumnya. Pada penelitian, untuk model yang diuji pada penelitian ini terdapat 2 model sebagaimana terlampir pada slide presentasi. Nah, untuk pengujian yang pertama adalah menggunakan uji model untuk mengetahui model terbaik untuk menguji hipotesis. Yang pertama adalah fixed effect model dengan uji Chow, lalu common effect model dengan uji Hausman, dan random effect model dengan uji Lagrange multiplier. Untuk uji hipotesis menggunakan koefisien determinasi dan juga uji T dengan signifikansi sebesar 0,05 dan 0,10. Selanjutnya untuk hasil uji deskriptif, terlihat bahwa rata-rata untuk kinerja Tobin-Skew sebesar 1,5, untuk ROE sebesar 0,048, yang menunjukkan bahwa perusahaan sampel memiliki rasio ROE yang cukup rendah pada saat periode COVID-19. Lalu untuk DAR sebesar 0,40, menunjukkan bahwa perusahaan sampel memiliki rasio DAR yang cukup tinggi. Lalu untuk komisaris independen sebesar 0,4, yang menunjukkan bahwa perusahaan sampel telah memenuhi ketentuan untuk kepemilikan komisaris independen sebesar minimal 0,30%. Lalu untuk komite audit sebesar 3,06 yang menunjukkan bahwa perusahaan sampel telah memenuhi ketentuan terkait kepemilikan komite audit sebesar 3 pihak. Lalu untuk reputasi auditor sebesar 0,3 yang menunjukkan persebaran dari penggunaan KAP baik yang Big Four maupun yang non Big Four. Lalu untuk growth sebesar 0,052 dan untuk size sebesar 28,19. Selanjutnya, untuk hasil pengujian regressi data panel, setelah melakukan pengujian terhadap kinerja Tobin-Skew dan juga ROE menggunakan common effect, fixed effect, dan juga random effect, lalu dengan uji Chow, uji Hausman, dan juga uji Lagrange multiplier Tobin-Skew, dihasilkan bahwa untuk pengujian hipotesis Tobin-Skew menggunakan random effect model, dan untuk kinerja ROE menggunakan fixed effect model. Selanjutnya untuk hasil uji hipotesis, yang pertama adalah uji terhadap corporate governance dan leverage terhadap kerja perusahaan. Terlihat bahwa terdapat pengaruh positif signifikan dari komisaris independen terhadap kinerja Tobin-Skew dengan signifikansi sebesar 0,10 di mana terdapat prop sebesar 0,0689. Lalu untuk DAR atau leverage terdapat pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja ROE yang dibuktikan dengan prop sebesar 0,0002 yang lebih kecil dibandingkan dengan signifikansi sebesar 0,05. Lalu dilanjutkan dengan pengaruh komite audit dan juga reputasi auditor, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh dari komite audit dan juga reputasi auditor terhadap kinerja Tobin-Skew dan juga ROE. Lalu untuk growth terdapat pengaruh positif terhadap kinerja ROE, dan untuk variable control size terdapat pengaruh negatif terhadap kinerja Tobin-Skew. Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap masing-masing proksi dari corporate governance, di mana terdapat konsistensi hasil pengujian, di mana untuk leverage terdapat pengaruh yang negatif signifikan terhadap kinerja ROE, dan untuk komisaris independen terdapat pengaruh yang positif terhadap kinerja Tobin-Skew. Sementara untuk reputasi auditor dan juga komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja yang diukur dengan Tobin-Skew dan juga ROE. Untuk uji moderasi corporate governance dan juga leverage terdapat hasil yang tidak relevan, di mana untuk hasil uji reputasi auditor terdapat pengaruh negatif terhadap kinerja ROE, namun ketika diinteraksikan dengan leverage terdapat pengaruh yang positif terhadap kinerja ROE, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh proksi corporate governance tidak memperkuat pengaruh leverage terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan Tobin-Skew dan juga ROE. Pembahasan yang pertama, untuk leverage berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa leverage yang diproksikan dengan debt to asset ratio berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROE. Perusahaan sektor konsumsi yang menjadi sampel penelitian menghasilkan laba yang bersih sangat kecil selama periode COVID-19, sehingga tidak mampu mengcover biaya bunga yang timbul akibat hutang. Jumlah hutang yang diperoleh perusahaan berdampak negatif terhadap profitabilitas perusahaan yang diukur dengan ROE. Lalu yang kedua adalah corporate governance berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Yang pertama adalah komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja Tobin-Skew dikarenakan adanya komisaris independen dapat meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas perusahaan
kepada pemegang saham sehingga memberikan persepsi yang positif di pasar terkait manajemen risiko dan pengambilan keputusan, sehingga kepemilikan komisaris independen mempengaruhi peningkatan kinerja perusahaan yang diukur dengan Tobin Skew. Yang kedua, komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang menunjukkan bahwa dengan adanya komite audit kurang berperan dalam memonitor kinerja manajemen dan hanya sebagai pemenuhan terhadap regulasi yang menjadikan kinerja komite audit kurang efektif. Komite audit sebagai pihak eksternal memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan dan juga pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Lalu untuk reputasi auditor, tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, auditor sebagai pihak eksternal hanya berperan dalam memberikan saran kepada manajemen terkait kondisi keuangan perusahaan. Namun demikian, untuk keputusan terakhir, operasional perusahaan tetap dilakukan oleh manajemen, sehingga penggunaan auditor dengan reputasi yang baik pun tidak berdampak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya untuk proses yang ketiga, corporate governance memperkuat pengaruh leverage terhadap kinerja perusahaan. Hasil uji menunjukkan bahwa corporate governance tidak memperkuat pengaruh leverage terhadap kinerja perusahaan. Corporate governance yang diproksikan dengan komisaris independen, komite audit, dan juga reputasi auditor sebagai pihak eksternal memiliki keterbatasan wewenang untuk mengawasi dan juga memberikan saran kepada manajemen, serta tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pendanaan perusahaan. Kepemilikan komisaris independen dan juga komite audit perusahaan hanya sebagai pemenuhan atas regulasi sehingga kinerjanya kurang optimal. Selain itu juga untuk auditor sebagai pihak eksternal tidak berpengaruh terhadap keputusan pendanaan perusahaan. Selanjutnya untuk kesimpulan dan juga saran. Yang pertama kesimpulan hasil uji menunjukkan bahwa yang pertama leverage yang diproyeksikan dengan debt to asset ratio berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROE, namun tidak berpengaruh terhadap Tobin Skew, sehingga disimpulkan bahwa pasar tidak mempertimbangkan perusahaan dengan utang yang tinggi ataupun yang rendah. Laba yang diperoleh saat pandemi COVID-19 tidak sebanding dengan biaya bunga yang dikeluarkan. Akibatnya laba perusahaan akan tergerus oleh pembayaran bunga pinjaman yang menyebabkan penurunan laba dan juga kinerja perusahaan. Yang kedua, corporate governance dengan proksi komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan Tobin Skew, yang menunjukkan bahwa pasar lebih mengapresiasi perusahaan dengan adanya kepemilikan komisaris independen karena dianggap sebagai perwakilan dari pemegang saham minoritas. Pasar mempertimbangkan perusahaan dengan corporate governance yang baik, namun hanya yang diproksikan dengan komisaris independen. Sedangkan untuk komite audit dan juga reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, dikarenakan pihak eksternal yang kurang efektif dalam kinerja perusahaan, sehingga komite audit dan juga reputasi auditor belum cukup efektif digunakan dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Lalu yang ketiga, corporate governance tidak memperkuat pengaruh leverage terhadap kinerja perusahaan. Ini dikarenakan adanya keterbatasan wewenang dari komisaris independen, komite audit dan juga auditor sebagai pihak eksternal dalam pengambilan keputusan terkait dengan pendanaan perusahaan. Selanjutnya untuk keterbatasan penelitian, yang pertama adalah adanya keterbatasan berupa proksi corporate governance hanya menggunakan komisaris independen dan juga komite audit serta reputasi auditor, serta untuk leverage hanya menggunakan proksi debt to asset ratio, serta adanya keterbatasan berupa sampel penelitian yang hanya menggunakan perusahaan sektor konsumsi pada periode 2020 hingga 2022. Selanjutnya, untuk saran bagi penelitian berikutnya dapat menambahkan proksi corporate governance yang lainnya selain komisaris independen, komite audit, dan juga reputasi auditor, serta untuk menambahkan proksi lainnya dari leverage seperti total hutang jangka panjang atau debt to equity ratio. Untuk implikasinya, bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat lebih meningkatkan penerapan good corporate governance terkait dengan kebijakan keuangan, pengambilan hutang, sehingga dapat lebih meningkatkan kinerja perusahaan. Selain itu, perusahaan-perusahaan dapat lebih mempertimbangkan untuk menggunakan dana internal dalam operasionalnya dibandingkan dengan menggunakan dana eksternal untuk mencegah adanya penurunan kinerja akibat tidak mampu membayar hutang.